Bahasa, apa kabar kalian sepanjang minggu ini? Ketemu lagi sama aku Solina di acara Pesona Bahasa hari ini bersama rekan aku Ari ya. Coba dibuka maskernya. Pelan-pelan ya. Iya. Astagfirullahaladzim, bukan Ari. Ini siapa ini datang di Rumah Bahasa hari ini? Kita mau kenalan dulu dong. Dengan abang siapa nih, Bang? Bisa dipanggil Bang Turino. Bang Turino, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Tapi makasih banget lo sudah hadir di Rumah Bahasa hari ini temenin aku karena Arinya lagi nggak belum datang kayaknya atau gimana? Atau mungkin dia sembunyi sama papa mungkin ya. Oh. Bahasan kita hari ini di Rumah Bahasa ini cukup menarik Bang. Kita hari ini mau bahas tentang bahasa di era revolusi industri 4.0. Nah, kalau kita bicara tentang revolusi industri nih 4.0 bagusnya itu baca 4.0 atau 4.0 atau gimana sih Bang sebenarnya? Baiknya kita gunakan bahasa Indonesia revolusi industri 4.0. 4.0. Ya. Itu kenapa kita harus gunakan itu Bang? Karena kita sebagai generasi muda harus bangga berbahasa Indonesia. Kalau kita gunakan 4.0, mungkin cara bacanya juga bukan revolusi industri 4.0. Oh, ya jadi kan? Seperti apa? Mungkin revolusi industri atau yang lainnya. Oh, jadi pengucapannya berbeda seperti itu Bang ya. Baiklah, nah sahabat bahasa hari ini di Rumah Bahasa juga selain Bang Turino, juga hadir narasumber kita yang luar biasa tentunya ada Tria Akda Marenti, Sekretaris IKA Dubas Jambi tahun 2020-2022. Senyumnya yang manis, Ibu Akda. Halo Kak. Cantik banget loh. Ini sayang banget Ari sembunyi di samping Papa menurut aku sih ya. Dan tak lupa juga nih Bang Turino, ada juga yang selalu hadir. Misalnya sahabat bahasa bertanya, Papa pasti menjawab. Ada Papa Saiful Bahri Lubis. Iya. Assalamualaikum Bapak. Selamat sore Mbak Solina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun semuanya berada. Mudah-mudahan sehat selalu dan secepatnya coronanya pamit pergi. Itu selalu doa kita. Nah, kalau ada pertanyaan titipan dari anak Papa tadi katanya masih makan ikan hari ini, Pak? Masih terus. Masih makan ikan itu sehat ya. Ikan itu sehat. Kalau nggak makan ikan ditenggelamkan. Ya, Bang Turino tadi makan ikan atau makan apa, Bang? Tadi kawannya ikan. Kawannya ikan. Udang. Sejak kapan ya udang sama ikan berkawan? Nggak tahu juga. Ini semakin seru nih di Rumah Bahasa, kita masih akan bahas lagi tentang pertanyaan lebih dalam lagi. Ini yang cocok 4.0 atau apa sebagainya, nanti masih kita bahas. Dan sahabat bahasa jangan kemana-mana, tetap di Pesona Bahasa, salam literasi. Aduh, rindu banget deh Mas Dede ini. Dari mana aja lo? Habis makan ikan. Oh, tadi aku tanya sama Papa, anaknya titip pertanyaan, tadi makan ikan atau enggak gitu, Nah, itu dijawabin. Kan, kemarin kan dengan Papa udah bilang, nanti kita ketemu di kantin depan, makan ikan. Terus lagi makan, dia tinggal Papa. Makanya tadi segmen 1 nggak datang ya? Apa? Segmen 1 makanya tadi nggak. Cuma sayang ikannya belum habis. Ketulangan. Udah dibayar ya? Sudah. By the way, seneng banget dong apa akhirnya Rigi Giordani dan juga ada. Hei, siapa Anda? Dia siapa? Tadi mau menggantikan. Iya. Tadi waktu Ari nggak ada di sini dia temenin aku. Dia baik banget, namanya Turino, Ketua IKA Dubas Jambi tahun 2020-2022. Turino bukan Turina. Nggak usah ini nggak usah. Saya. Oh. Torino. Iya apa? Itu Torino. ini Turino. Hanya orang-orang terpilih yang bisa tinggal di situ. Oke, baiklah. Ada namanya Ari Giordani, Melani Kadar. Itu orang kaya yang tinggal di situ. Please deh, kok jadi pamer sih? Nih, tadi kan di segmen 1 sembunyi, ada cewek cantik di sana, namanya Tria Akda Marenti. Hai Kak Tria. Sebenarnya ada bang siapa ini? Papa kita, nggak boleh kayak gitu, itu papa kita, harus sopan sama orang tua. Iya. Seriusan? Serius. Oh my god. Dia habis tanam benang kayaknya. Oke, hari ini kita bahasanya seru loh ini, Ari. Jangan kita dong. Banyak gimmicknya deh jadinya. Ini tadi aku sama Bang Turino udah bahas. Sebaiknya kita gunakan 4.0 atau 4.0 atau apa? Karena hari ini kita bahas bahasa di era di Sungai Bahar. Itu ada 4.0. Di Sungai Bahar ya? Yes.
Sungai Bahar ada 4.0. Tadi sudah dijelasin juga sama Bang Turino yang benarnya itu, bagusnya ini. Sebenarnya kenapa sih kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pengucapan ini aja, revolusi industri 4.0 seperti itu loh. Seberapa besar ininya, impact-nya seperti itu? Kalau ditanya seberapa besar dampaknya, sekarang yang ditanya adalah kita warga negara mana. Terus kalau kita tidak menggunakan bahasa Indonesia, siapa lagi yang akan menggunakan bahasa Indonesia? Makanya tadi kita gunakan, pilihlah menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Warga negara mana? Kalau Bang Ari, Persia. Saya enggak ya? KRB. Apa itu? Negara Kesatuan Republik Bahar. Saya kira yang Persia, sepupu nama kucing saya. Letos dong. Saya bisa upload ya. Oke, baiklah. Nah, berbicara mengenai revolusi industri. Ini dia yang kita bahas tadi ya. Kita harus tahu nih yang benar yang mana. Ayo kita. Tapi spidolnya mana? Gurunya hari ini siapa ya? Oh, ada, tenang. Kalau salah coret. Keren dong. Alah dari atas. Baiklah. Thank you. Ada orang di atas emang. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang 4.0. Nah, menurut Abang Torino, jangan diganti-ganti. Oke. 4.0. Ya. Apakah yang kita tulis adalah 4.0? Benar atau salah? Salah. Oh, jadi yang 4.0 ini salah ya? Ya. Ini teman-teman ada 4.0 ini adalah salah. 4.0 biasanya ya gabungan, disebutnya. Ya. Oke. And then selanjutnya, ada Kalau dari Bahar emang gini. 4.0. Benar atau salah? Kalau secara bahasa Indonesia ya pasti salah. Pasti salah dong. Nah, kalau selanjutnya 4.0. 4.0 itu untuk penyebutannya, tapi kalau penulisan tetap yang di atas. Oke, berarti ini salah masih ya? Ya. Ini salah untuk penulisan, tapi kalau untuk yang benar penulisannya adalah yang di atas. Ya. Oke. Sebenarnya kalau kita bahas tentang yang ini ya, seberapa penting sih memangnya ini dijelaskan konsepnya itu seperti apa revolusi industri 4.0 ini? Iya. Konsep apa sih ini? Konsep apa gitu ya? Karena mungkin masyarakat kita hanya sekedar mendengar revolusi industri, kemudian kalau dihubungkan pasti teknologi gitu. Yeah. Nah, sebenarnya bukan hanya teknologi saja, tapi revolusi industri itu adalah bagaimana terjadi perubahan tatanan kehidupan ataupun perubahan besar dalam memproduksi barang dan jasa. Makanya dikatakan revolusi industri. Dan kenapa ada revolusi industri keempat ini? Itu karena ada sebelumnya revolusi industri 1, 2, 3 yang bertahap, mulai dari zaman kayu, batu sampai sekarang zaman perpaduan antara teknologi internet dan teknologi otomatisasi. Nah, untuk Kak Torino sendiri nih, apakah ketika ada di revolusi 4.0 ini bakal ada 4.1, 4.2 atau bagaimana? Tetap atau lari ke 5.0? bakal ada mungkin 5.0. Oh, berarti yang 0 ini tidak akan berubah, tetap 0 lagi ya? Tetap 0. Ya Allah, kesiannya lah 0. Ini mungkin kita ke Papa dulu nih. Kan biasanya kalau ada yang sulit-sulit kita harus ngomong ke Papa diperjelas oleh Papa. Papanya ada korban sebenarnya. Enggak. Ini Papa kan orang tua selalu kasih solusi buat anak-anaknya gitu loh. Di Jambi itu namanya sesepuh, tua tengganai. Terserah. Nah, ini Pak, keterkaitan dengan bahasa di era revolusi industri 4.0, tentunya sangat mudah informasi itu masuk dan berkembang. Betul. Terus interaksi yang masif akibat kecepatan informasi melalui maya, adakah pengaruhnya terhadap terleburnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing? Iya, terima kasih Mbak Solina, Bang Ari juga, lalu ada apa namanya? Bang Torino. Pemain baru ya, pemain baru di sana ada Bang Torino. Ya kalau dikatakan ada tidak kaitannya ya pasti ada, otomatis di perjalanannya dari mulai katakanlah 2.0 menjadi sebelumnya kita ya 3.0. Memang ketika kita sebelumnya masih berada pada era 3.0 itu, begitu masuk ke 4.0 itu seperti terkejut. Karena tadi Bang Turino sudah menyampaikan, di 4.0 ini kan perpaduan antara internet, komputer, teknologi komputer dengan internet, kan begitu ya. Sehingga banyak hal nanti tidak lagi dilakukan oleh atau tidak harus menggunakan manusia. Contoh yang sederhana misalkan
yang tadinya di pintu tol itu harus ada orang yang menerima pembayaran ketika masuk gerbang tol, tapi kan itu sudah tergantikan dengan yang lain. Belum lagi di industri-industri, di pabrik-pabrik misalnya, semua tinggal diprogram dari sebuah layar, nanti begitu ditekan tombolnya langsung dia bekerja sendiri. Jadi harusnya kalau sebelumnya itu dikerjakan oleh orang, tapi sudah diganti oleh komputer atau mesin, kan begitu ya. Jadi ke bahasa juga pasti ada pengaruhnya, pasti ada pengaruhnya. Salah satu contoh kemudahan yang diberikan, kalau dulu di zaman saya masih kuliah S1, mencari salah satu kata itu ya KBBI yang edisinya masih edisi yang lama, kan begitu ya. Nah, kita nanti kita misalnya ingin mencari arti kata pas atau jambangan ya, pas bunga misalnya ya. Begitu saya buka misalnya ketemu dengan huruf K, berarti harus maju, kan begitu ya. Maju lagi sampai bertemu dengan apakah dia P atau V, kan begitu ya. Sehingga nanti saya mendapatkan arti dari pas bunga misalkan. Tapi kalau sekarang, di era yang sekarang, kita tidak capek lagi harus membolak-balik kertas. Kita ketik saja beberapa huruf, tidak harus lengkap hurufnya, sudah diberi petunjuk, nanti tinggal kita klik, langsung muncul definisi dari kata yang ingin kita cari. Jadi alangkah manjanya manusia sekarang dengan adanya industri 4.0 ini, termasuk tadi dalam hal katakanlah ilmu pengetahuan, dalam hal penggunaan kamus. Sebaliknya, ketika para pekamus, orang leksikografi, orang-orang yang bekerja membuat kamus itu, omongan saya ini, pembicaraan saya ini direkam, lalu nanti dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi. Ini nanti dia bisa memilih kata-kata mana yang belum ada di dalam kamus, sehingga nanti untuk memasukkan lema atau kosakata yang akan dimasukkan dalam kamus, alat itu sudah bisa memilih sendiri tanpa harus, kalau zaman dahulu kan mencari kata-kata baru dalam kamus, kita baca teks koran misalnya, manual dilihatin, kalau menemukan kata yang baru itu yang didata, baru nanti dibuatkan definisinya. Betapa lambat dan manualnya pekerjaan itu. Kalau sekarang kita berbicara, mesin sudah langsung merekamnya dan bisa mengkonversinya ke dalam bentuk tulisan. Baik. Berarti Pak, salah satu industri 4.0 ini adalah salah satunya ada mesin parkir gitu ya? Itu salah satunya yang selamat datang. Silakan ambil tiket Anda, silakan masuk. Dan bukan hanya itu aja sih, kalau kita dengar Papa tadi jelasin bahwa sahabat bahasa ini bukan hanya berdampak terhadap bahasa, tetapi juga tenaga kerja seperti itu ya. Nanti kalau misalnya pewara kita diambil alih kerjaan kita, jadi gimana dong? Jadi mesin. Kita nggak punya kerjaan lagi gimana dong? Gimana? Kalau kita jadi nggak punya kerjaan lagi? Kantor bahasa masih menerima lowongan, aman. Nah, artinya setiap kita harus lebih lagi untuk upgrade skill kita. Artinya jadi kita harus bisa menggali potensi. Kira-kira apa sih potensi yang ada di dalam diri kita sendiri dan skill yang ada itu harus dikembangkan. Betul. Gitu dong. Ya udah deh kalau gitu tuh pemirsa. Makin keren ya. Kalian semuanya penasaran, kalian bisa gabung di line telepon kita di 0741667669 atau di 0811747437. Tapi setelah jeda dulu nih, Ari. Ya, benar banget. Setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa Salam Literasi. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami pastinya di Pesona Bahasa Salam Literasi. Masih dengan kita berdua di sini, yang keren-keren banget. Kalau lihat hari ini, Bang Arya ada yang berbeda nggak sih? Coba pemirsa lihat. Nggak ada. Kalau menurut aku sih ada yang beda dari dia. Aduh. Senyumnya hari ini semriwing, luar biasa. Entahlah ya kenapa. Mau beli ikat pinggang nggak? Jualan, Bu. Rokoknya di mana? Ya udah kalau gitu pemirsa, kita akan lanjutkan kembali
ya pembahasan kita yang sempat tertunda karena ada break tadi. Dan kita masih tetap mengingatkan untuk teman-teman semua yang mau bergabung bersama kita di line telepon atau interaktif boleh di 0741 667 669 atau di 0811 747437. Nah, sebelum kita terima teleponnya, kali ini kita akan bahas fenomena bahasa di era revolusi industri 4.0. Tapi sebelumnya kita harus lihat foto dulu kayaknya. Benar banget, langsung aja kita lihat foto berikut ini. Mana bacanya tua? Coffee Toffee. Coffee Toffee. Coffee Toffee gitu ya? Oke. Coffee Toffee. Kenapa dia tidak jalan? Ini foto. Nah, jadi di sini ada Coffee Toffee, ya, di mana bahasa asing ini digunakan sepertinya telah dinilai sebagai bahasa keren, bahasa-bahasa anak gaul, milenial kalau misalnya nggak pakai bahasa-bahasa alay seperti Nggak mau nongkrong di situ, ya, nggak bakal mau foto di situ. Nah, kata masyarakat nih. Nah, bagaimana sih tentang praktik menggunakan kosakata bahasa asing saat ini? Kita tanya ke Tria dulu. Silakan Kak Tria. Iya, terima kasih Kak Solina dan Bang Ari. Ada asumsi bahwa penggunaan bahasa asing di kalangan anak muda terutama itu keren. Iya. Ya. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya produk dan segala macam hasil merek dagang asal luar negeri yang masuk ke Indonesia dan laku di pasaran. Iya. Ketika produk-produk itu laku dan dinikmati oleh banyak masyarakat, khususnya anak muda, maka ada anggapan oleh pelaku usaha lokal untuk bahwa memakai bahasa asing atau bahasa Inggris itu lebih keren daripada Makanya pun memakai juga lebih menjanjikan iya, gitu ya. iya seperti itu. Ada anggapan bahwa ketika kita menggunakan bahasa Inggris, bahasa internasional ataupun bahasa asing lainnya, maka produk yang dijual akan laku keras. Laku keras. Ya. Padahal hal ini tidak mutlak benar. Ada banyak sekali merek dagang nama produk dengan bahasa kita, bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang menggunakan, yang terus menggunakan bahasa Indonesia tanpa melakukan penjenamaan ulang, tapi tetap laku keras di pasaran dan omsetnya terus naik setiap tahunnya. Bahkan ada yang mendapat investasi dari berbagai pihak di luar negeri sana. Salah satu produk kopi. Kalau aku sih ya memang aku gini loh, kalau misalnya aku lihat menu nih, kalau dibikin chicken wings bahasa Inggris aku lebih pilih chicken wings daripada sayap ayam, nggak mau aku. Aku juga kalau misalnya, Ri, ya nongkrong yuk di mana? Warkop. Ih, apaan sih warkop gitu kan? Padahal tetap aja yang bapak Kalau tetap warkop. kalau coffee shop lebih ayo. Padahal kalau masalah harga itu jauh mahalnya di coffee shop. Benar nggak sih? Kalau di warkop kopi susu aja itu pasti 5.000. Nah, kalau di coffee shop 50.000. Iya, tapi Ketawanya itu gitu sanggup sih. beli. Nggak masuk ketawanya gitu. Kayak kesal gitu. Gitu. Tapi memang fenomena ini di tengah-tengah masyarakat ya, Akda ya, ini cukup banyak terjadi karena memang kalau menggunakan bahasa asing itu merek dagangnya pasti akan lebih dilihat seperti itu. Benar. Bagaimana kemudian sebagai orang buta bahasa seperti itu melihat hal ini? Ada banyak sekali contoh produk yang tetap menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa lokal, bahasa daerah, tetapi rasa, kualitas itu tidak kalah sama sekali dengan produk-produk asing atau produk-produk yang menggunakan bahasa asing sebagai merek dagang mereka. Kita sebagai konsumen saja yang harus jeli. Sebenarnya kan kalau mau memilih produk itu bukan masalah nama itu belakangan. Sebenarnya kan rasa atau kualitas itu yang didahulukan. Nama adalah hal yang menjadi nilai jual. Betul. Cuman ada memang kondisi mental atau perasaan dalam diri kita yang kurang bangga dengan bahasa Indonesia itu sendiri atau bahasa daerah yang Itu miris banget ya. iya lebih mengagungkan penggunaan bahasa asing dan menganggap itu keren. Padahal sebenarnya kedudukan bahasa Indonesia itu seharusnya lebih utama daripada bahasa asing di negara kita. Nanti kita mau tahu pendapat Papa dulu, tapi kita lihat dulu roll foto yang kedua. Oke. Ini dia foto yang kedua. Oke, ini adalah sebuah brand minuman, Kosmetik, terus itu juga apa? ada Di bawah. makanan, dan di Oh, bawah iya. itu ada kosmetik. Dimana untuk brand yang pertama ini boleh disebutkan nggak? Boleh ya? Yang ada ini yang pertama itu, bukan saya adanya. ada Fruity, ya. Oke, yang pertama ada Fruity, terus juga ada Wardah Inspiring Beauty, terus yang ketiga ada Garuda Food. Garuda Food. Ini kita mungkin ke Papa ya.
Ini kenapa sih Pak? Maksudnya memang itu sudah menjadi fakta menurut aku ya Ari. Iya. Karena kalau misalnya kita namakan dengan fruity, minuman apa, minuman buah, buah seperti teh, itu. buah teh. Iya, buah teh. Nggak bakalan. Beli yuk. Buah beli, teh. Beli apa? Buah teh buah. Itu emang gak aneh gitu. Iya, ini Sama apa yang menyebabkan nilai jual itu selalu lebih tinggi apabila menggunakan bahasa asing? Ya, baik, terima kasih. Tadi Mbak Agda sudah menyampaikan, tidak jauh-jauh sebenarnya salah satunya adalah faktor mental sebenarnya. Oke. Jadi apakah itu bahasa asing ya, bahasa Inggris, bahasa Arab atau apa, ataukah itu bahasa Indonesia, sebenarnya yang membuat dia itu nanti bagus atau tidaknya ya kualitas yang menentukan. Benar. Jadi bukan nama, bukan karena dia bahasa asing menjadi lebih keren, tidak. Jadi itu kembali ke kita juga sebagai konsumen, bahwa tidak perlu terjebak pada kalau serba bahasa asing itu menjadi keren. Sebenarnya tidak. Justru kita harus balik. Ya, boleh kita mencontoh orang Jepang, orang Korea, kan begitu ya. Bahkan juga orang Jerman, betapa bangganya mereka dengan bahasa mereka, termasuk juga dengan pemberian nama-nama produk-produk ini. Kalaulah itu produk yang memang datangnya dari luar dan dia sudah punya nama di luar, itu sah-sah saja. Sah-sah saja dia datang ke sini, kan tidak harus digantinya namanya. Betul. Ambil saja misalnya sebagai contoh, nggak apa-apa ya kita menyebut, karena kan ini bahasannya ke sana. Coca-Cola misalnya, kan begitu ya. Memang di negaranya sana kan namanya itu. Jadi tidak harus dia diganti ke dalam bahasa Indonesia. Nah, yang kita agak sedih atau miris, produk itu dibuat di Indonesia oleh orang Indonesia. Padahal ini ada undang-undangnya ya. Di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ada larangan seperti itu. Bila dibuat di Indonesia oleh orang Indonesia, ya harusnya dia berbahasa Indonesia. Sayangnya tadi sudah disinggung, mental kita ini yang menurut saya dalam tanda petik terganggu. Tidak jauh dari kantor bahasa, di salah satu jalan ada tempat potong rambut ya. Tempat potong rambut, karena semangatnya ya, karena latahnya menggunakan bahasa asing itu, potong rambutnya barbershop for all generation. Nah, saya nggak paham itu artinya. Jadi saya waktu itu ditunjukkan oleh Prof. Uli Kozok dari Universitas Hawaii. Dia yang melihat itu. Apa bang artinya itu, katanya? Sebenarnya mungkin maksudnya potong rambut itu untuk semua kalangan ya, untuk semua umur. Tapi ya dibuat for all generation, kan gitu ya. Jadi itu seperti itu. Bahkan pernah juga ada yang sempat heboh, NKRI harga mati diterjemahkan yang penerjemahannya tidak pas. NKRI price die, kan begitu ya. Jadi ya ini tadi, ini karena latah berbahasa asing itu, mungkin orang yang punya bahasa itu sendiri membaca itu, apa ini orang Indonesia ini, kan begitu ya. Nah itu dia. Jadi mental sebenarnya, tidak perlu bangga dengan bahasa orang, kalau di bahasa kita pun itu sudah bisa dijenamakan, ya, dibuat dia punya nilai tersendiri, punya harga tersendiri, seperti itu. Saya setuju apa yang telah diucapkan atau dipaparkan oleh Papa tadi, Selina. Karena apa? Karena balik-balik ke selera ya Pak ya. Sama seperti tidak hanya fruity kok yang laku di luar sana, melainkan ada yang namanya teh gelas, itu juga laris. Ali-ali itu masih Indonesia bukan sih Pak? Bahasa daerah barangkali. Semangat, bahasa semangat. Itu Bapak sendiri. Oke, baiklah kalau gitu pemirsa, kita akan langsung menerima aja di line telepon ya, atau kita buka ke foto berikutnya kalau belum ada. Kita buka dulu dong foto berikutnya. Untuk foto ini adalah foto, silakan. Oh ini ya, yang online gitu ya. Oke, baik, nih sepertinya masih peristilahan dalam dunia internet. Sepertinya ada online, upload, download, dan login. Tuh. Oke. Ini mungkin kita ke Bang Turino dulu deh. Oke. Ini bagaimana kemudian bisa dipaparkan penggunaan kata yang benar dalam bahasa Indonesia seperti Bang apa? Turino sepatu baru ya? Iya, tadi aku udah bahas Kelihatannya baru. Dia khusus untuk datang ke rumah bahasa beli sepatu baru. Wow. Cakep. Ini sepatunya mungkin bisa kita bahas tuh, Reebok. Ribu. Iya, Ribu Reebok. yang kau. Oke, silakan
Silakan untuk Bang Torino, gimana? Terkait tentang penggunaan bahasa internet ya. Ya. Jadi kalau seperti online, upload, download, dan login, ini sama yang seperti dikatakan Akda. Hadirnya kan dari luar dalam bentuk aplikasi. Ya. Aplikasi digunakan oleh anak-anak Indonesia. Namun waktu itu aplikasi itu masih menggunakan bahasa luar, belum ditemukan atau belum ditetapkan padanan bahasanya. Kemudian karena sudah terlanjur menggunakan aplikasi asik, kemudian merasa gaul ataupun merasa nyaman enak, sama seperti kopi tadi, aturannya kan nulisnya kopi topi, langsung aja kopi topi, kafe topi. Padahal kalau digunakan bahasa Indonesia kan lebih menarik. Lebih menarik, terus juga lampunya nggak banyak. Kopi cuma 4 huruf, itu mah banyak kan? Iya. Iya kan? Iya benar. Terus Gak apa-apa kan ada ini decoration sih. mungkin menyinggung Akda tadi tidak berani menyebutkan nama produknya. Mungkin nama-nama produk sekarang kalau di bahasa Indonesia kan juga banyak yang tempat ngopi sekarang yang diminati. Ya. Kayak misalnya kopi mantan kayak gitu ya, ataupun lain hati jiwa kan, artinya senang mereka menggunakan bahasa Indonesia dan tahu pasarnya gitu. Kayak, itu lebih unik ya. Kemana? Kemana? Mengobati luka ke kopi ini misalnya seperti itu. Gitu ya. Iya. Tahu nggak sih sahabat bahasa, hari ini memang Bang Ari benar-benar beda deh. Benar-benar beda. Terima kasih loh Pak. Entah karena Bang Torino yang ngobrol atau karena Akda, saya juga kurang tahu. Benar. Nah, kalau kembali ke online, upload, download ini, itu kita kembalikan ke revolusi industri 4.0 tadi. Nah, di sini kan berhubungan dengan aplikasi ataupun teknologi yang digunakan. Nah, kalau sebentar, maaf, kita angkat telepon dulu, ada yang masuk nih sepertinya. Seperti biasa pemirsa, ketika kita menyapa Anda dengan Pesona Bahasa, dijawab dengan salam literasi. Halo. Pesona Bahasa. Halo, Pesona Bahasa. Halo. Pesona Bahasa. Oke, sepertinya sedikit Mendengung ya. mendengung. Halo, dengan siapa? Di mana? Halo, salam literasi. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Sombong nggak mau jawab ya. Dia jawab sebenarnya. Halo, salam literasi. Oke. Oke, mungkin. Halo. Halo. Sebentar, kita ada sedikit trouble nih untuk suaranya. Halo, Dengan siapa salam di mana? literasi. Sekali lagi. Halo. Halo. Halo, dengan siapa sih? Seneng Mana? banget. Ya, Mas Ari. Iya Mas Ari. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Riko di Palmerah. Oh, dengan Pak Riko di Palmerah. Silakan untuk pertanyaannya Pak Riko. Ya, membahas bahasa di era 4.0 ini berkaitan dengan banyaknya kata-kata serapan dari bahasa Inggris. Nah, kalau bagaimana cara dari pihak bahasa sendiri mempertahankan bahasa-bahasa Indonesia yang tidak harus diserap di dalam bahasa serapan. Contohnya misalnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang tetap Indonesia tetapi mengarah ke yang bahasa-bahasa asing tersebut. Contohnya misalnya online, bagaimana masyarakat supaya tahu tentang yang bakunya itu kalau di Indonesia itu dalam jaringan. Jadi jangan sampai kita orang Indonesia ini justru terjebak dengan bahasa-bahasa yang dari asing, sehingga kita melupakan bahasa baku dari Indonesia. Itu aja Mas Ari. Oke. Terima kasih ya untuk Bang Riko di Palmerah. Di sana hujan nggak Bang? Ya. Di sana hujan? Gerimis cuman Mas Ari. Oh, ya, gerimis. Mengundangnya. Oke. Terima kasih Bang Riko, sehat selalu ya. Nah, ini menarik banget nih.
Bagaimana caranya supaya kalimat-kalimat online, upload, kemudian ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita lebih menggunakan kata itu ketimbang yang online upload tadi, Dan bagaimana seperti caranya itu. kita untuk nyaman menggunakan bahasa Indonesia aja, jangan online. Kalau sebenarnya kan online adalah dalam jaringan gitu ya. Lagi di mana lagi online nih biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya dibiasakan kan di mana? Iya, kamu nih masih dalam jaringan pun. Kan enak sebenarnya. Dan lebih mudah dimengerti. Ini benar banget kata Bapak Riko atau Mas Riko tadi di Palmera, ini sangat setuju banget nih. Baik. Seperti apa tanggapannya? Boleh Papa mungkin? Papa. Oh iya, kalau saya ya. Baik, Pak Riko, terima kasih di Palmera. Ini pertanyaan ini bagus sebenarnya. Jadi banyak memang kita tidak bisa membendung datangnya istilah-istilah asing ke dalam bahasa Indonesia karena pengaruh teknologi. Kebetulan di hari Sabtu yang kemarin saya menjadi salah seorang pembicara pada webinar, dan ini menjadi topik menarik bahwa kita tidak bisa menghindari kata-kata yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Salah satunya karena dibawa oleh teknologi, ya karena dibawa oleh teknologi. Misalnya, saya menyebut merek, hadirnya teknologi YouTube, ya mau nggak mau kata like, kata subscribe, kata share dan sebagainya, kan itu menyertainya sebenarnya. Yang walaupun kata-kata itu bisa kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Lalu contoh lain yang sederhana, di masa pandemi ini kita kan tidak boleh misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Jadi seminarnya pun pakai aplikasi, salah satu contoh adalah Zoom, kan begitu ya. Nah, di aplikasi Zoom itu ada misalkan ada kata-kata host, ada mute, unmute, dan lain sebagainya, yang secara tidak sadar kita menggunakan itu. Dan kelemahan kita di mana? Kita lambat untuk lebih kreatif mencarikan padanan-padanan yang pas dalam bahasa Indonesia. Harusnya ya ini jangan hanya kantor bahasa. Kita pun sebagai generasi muda, sebagai masyarakat, begitu kita melihat ada kata-kata yang berasal dari bahasa asing, kita sigap, silakan saja dulu ditawarkan. Kan sekarang enak ya, kalau dulu yang bisa mempromosikan itu adalah media, misalnya semacam JEK-TV atau koran dan lain sebagainya. Kalau sekarang ya kita semua yang ada di sini punya akun-akun media sosial, bisa kita perkenalkan di sana. Masalah new normal saja, ada yang menyatakan kenormalan baru, ada yang menyatakan normal baru, ada yang menyatakan kebiasaan baru dan lain sebagainya. Nah, yang terjadi apa? Bahasa new normal ini terlalu tinggi sehingga orang-orang bawah dia menafsirkan new normal, new baru, normal ya normal. Berarti baru saja normal, maka dia melepaskan maskernya, tidak lagi mencuci tangan. Pemikiran dia virus ini nggak ada lagi, sehingga dia menganggap ini sudah normal kayak biasa. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Nah, berbeda memang kalau katakanlah ada teknologi semacam Instagram, WhatsApp, Facebook, itu tidak perlu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi tadi istilah-istilah online, menjadi daring atau dalam jaringan, atau misalnya unduh, kan gitu ya, unggah, untuk menggantikan kata upload dan download, itu semua bisa kita cari padanannya dalam bahasa Indonesia. Dan siapa yang melakukan itu tidak harus kantor bahasa. Bahkan kata di Indonesia akan menjadi petahana, itu justru bukan dari lembaga bahasa, melainkan teman-teman media yang memperkenalkan itu. Nah, jadi tidak harus kantor bahasa, tidak harus lembaga yang terkait dengan bahasa untuk mencarikan padanannya dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi ini sebenarnya inti dari tanggapan dari Papa ini adalah ini bukan tanggung jawab segelintir orang, melainkan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk bisa melestarikan bahasa Indonesia. Ini ada satu Pak, kendala yang kita hadapi seperti itu. Misalnya kita anak-anak muda, katakan di tengah-tengah masyarakat ya Akda ya, di tengah-tengah anak-anak sekolah, kita aktif kan di tengah-tengah anak sekolah. Kemudian mereka bertanya, Kak, misalnya deodoran nih, ini artinya apa? Kita buka buku tuh Pak, artinya ada pengawal bau seperti itu Pak. Nah, masa kita harus ngomong deodoran pengawal bau? Pinjem dong pengawal bau kamu, seperti itu. Nah, kurang populernya istilah ini
kemudian menjadi masalah juga. Ini mungkin kita ke duta bahasa dulu deh. Sebenarnya sih kalau misalnya pengawal bau gitu ya, bau penghilang itu ya. bau artinya. Nah, sebenarnya sih bisa dicari ke yang lebih lembut, bisa ya Pak ya, seperti pewangi dong, pewangi badan, kan lebih enak nih konotasinya atau gambaran dari bahasa tersebut. Maksud aku gini, disinonimkan atau cari persamaan kata yang lebih enak didengar nggak sih gitu loh ya. Karena misalnya untuk cari padanannya itu bahasanya apa, dijanamakan apa tadi? Branding. Maksudnya kita untuk padanannya ini kita cari ke bahasa Indonesia itu kan nggak gampang seperti itu loh Pak, harus ada aturan khusus yang harus kita ikuti. Nah kebetulan kita pakai bahasa Indonesia jilid 5, waktu itu jilid 5 atau jilid 4. Kemudian di sana kita lihat kalau penghilang itu pengawa bau seperti itu. Nah tapi itu tidak bisa diterima seperti itu oleh anak-anak sekolah karena penggunaannya yang dirasa tidak begitu menarik. Mungkin dari duta bahasa yang bertugas untuk ini ya mempopulerkan juga ya. Ada tugas tersendiri nggak? Mungkin ini kita ke Bang Turino dulu ya. Boleh. Ya kalau tugas dari duta bahasa sendiri, kami dari Ikatan Duta Bahasa itu selalu membuat program yang mengarahkan untuk memasyarakatkan bahasa. Kalau tadi fenomena yang disebutkan Mbak Sol ini kan artinya bahasanya belum termasyarakatkan, belum terbiasa. Ya, betul itu bahasanya. Asing banget itu. Asing. Nah, maka dari itu kami mencoba untuk membuat itu tidak asing. Artinya, ayo kita terapkan, gunakan. Misalnya dimulai dari membuat kalau di Instagram kita buat takarir atau caption itu kan takarir. Ya? Takarirnya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi orang terbiasa. Oh ini ya. Bahkan anak-anak itu justru tertarik. Kita membuat Ikadubas membuat filter ya terbaru. Filter untuk Instagram cerita atau Instagram story itu adalah padanan bahasa. Nah, banyak anak-anak yang salah misalnya kayak drive-thru. Nggak banyak yang baru tahu kalau itu adalah lantatur. Nah, tapi dengan adanya program yang kita buat padanan kata di Instastory, jadi mereka asik nih. Apalagi ya kalau bahasa lain laundry misalnya. Bahasa lainnya jadi mereka mencoba aplikasi kekinian tapi belajar tentang bahasa Indonesia. Jadi kita dari Kadubas Jambi mencoba memasyarakatkan dengan gaya mereka. Mereka lagi hobi filter. Nah ini kalau lagi hobi TikTok, kita cari lagi kan bisa juga memasyarakatkan bahasa melalui TikTok. Kan sekarang lagi banyak nih membuat cerita-cerita singkat melalui TikTok, podcast, YouTube. Ini Ikadubas lagi mencoba untuk terus membuatnya, termasuk yang disampaikan oleh Bapak Saiful tadi, webinar melalui aplikasi Zoom. Nah itu juga kita coba untuk memasyarakatkan bahasa. Kan jadi masyarakat tahu, oh ini penggunaan bahasa yang seharusnya. Jadi tidak perlu lagi juga kita harus terjun langsung, bisa menggunakan aplikasi, menyesuaikan dengan revolusi industri tadi. Nah, baik. Kalau ini ya Arya, tugasnya ya. Jadi emang harus banget. Kreatif. Nggak bisa stuck di tempat, harus berpikir lagi kira-kira apa ya yang dapat membuat anak-anak di luar sana mau untuk bergabung dengan cara asik, dengan kekinian, kan begitu. Nah, ini Ari, aku dari 3 narasumber hari ini enggak lah 2. Kalau Papa kan emang selalu standby di sini. Itu Papa bukan. Iya, ini Papa kita. Nah, ini aku kenal nih Akda ini salah satu orang yang punya sebutan, kami sebutnya sebagai KBBI berjalan. Karena dia kuasain bahasa tuh banyak banget yang kita nggak tahu, dia tahu aja gitu loh. Gitu ya? Nah, ini kalau boleh tahu Akda sekarang kerja di mana? Sekarang mengajar bahasa Inggris, Kak. Mengajar bahasa Inggris. Nah, ini pengajar bahasa Inggris nih, Dia datang ke rumah bahasa asing ternyata. Nggak salah ya, karena memang ada motonya ya. 3 apa coba disebutkan Akda yang 3? Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, sebagai berarti ini dia ngambil yang ketiga, menguasai bahasa asing. Ini menjadi menarik karena Akda ini seorang pengajar bahasa Inggris begitu loh. Saya juga. Terima kasih. Saya juga. Saya juga. Soalnya gini, saya juga hampir kena ke aku gitu anginnya. Oke nih, untuk Akda, tantangan yang kamu hadapi sebagai pengajar bahasa Inggris, kemudian kamu mengambil peran juga sebagai seorang duta bahasa. Tantangan yang kamu hadapi? Sebenarnya ketika saya dan teman-teman mengajar bahasa Inggris, yang sering terjadi adalah saya tidak serta-merta hanya mengajarkan bahasa Inggris itu saja. Baik. Ketika memakai kata-kata yang biasanya kami gunakan di kegiatan sehari-hari seperti gadget, online, upload, download, login,
ada kesempatan bagi saya untuk memadankan kata-kata tersebut, sehingga apabila nanti misalnya ada tugas terjemahan, menerjemahkan sebuah teks dengan berisi kata-kata tersebut ke dalam bahasa Indonesia, maka saya juga memasyarakatkan bahasa Indonesianya, gawai, unggah, unduh, daring, luring, dan lain-lain, seperti itu. Sehingga saya tidak hanya menambahkan pengetahuan bahasa Inggris ke anak-anak, tetapi juga pengetahuan bahasa Indonesia. Baik, tepuk tangan untuk Akda dong. Itu tugasnya nggak mudah Nggak loh. mudah. Dan Sulit ada sekali. peluangnya juga, ada peluangnya karena dia mengajar bahasa Inggris. Nah ini semakin menarik sahabat bahasa, oleh sebab itu terus untuk saksikan Bang makanya. Torino, Ya. kita break dulu ya. Baik, jangan saja kemana-mana. Kita pariwara berikut ini kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang pasti dapat memberikan ilmu baru. Aduh aku sakit perut jadi. Pastinya di Pesona Bahasa. Salam literasi. jahat kamu. Oke, balik lagi bersama kita berdua dari Giordani dan Solina. kita berdua masih ada di Pesona Bahasa. Salam literasi. Masih bersama dengan 3 orang yang luar biasa di sini. Ya, ada Kalau siapa tadi aja? sebelum break ya, tadi kan udah kenalan lagi. Ada. Ada Abda, terus ada Papa, terus ada Bang Turino. Kalau tadi sebelum break kamu kerjain Bang Turino loh tadi. Bukan itu tadi udah dikasih abang. Ya udah gini Bang Turino, break dulu. Kita break dulu. Iya, makan ngomong izin. Sebagai host baru Sae. Jadi, Bang Torino kita izin dulu. Gak gitu tadi, nadanya gak gitu. Oke, nah kembali lagi ke Bang Torino nih ya. Iya. Bang Torino sendiri Torino. kegiatannya kan seorang pengajar juga, tenaga pendidik ya. Lebih tepatnya adalah dosen. Iya. MPD loh. Magister Pendidikan. Woi, keren. Itu bacanya magister apa magister? Magister. Magister, salah lagi. Saya tadi apa? Saya kan magister. Ih, sebentar ya. Telepon dari siapa? Orang rumah? 17 juta biasanya. Oh. Langsung aja pertanyaannya, nggak usah gitu deh. Nah jadi gini nih, Bang Torino nih, bicara tentang sebagai generasi muda untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia nih, apa yang dilakukan dalam hal mengutamakan bahasa negara, kira-kira? Dalam mengutamakan bahasa negara, kita sebagai generasi muda, tadi seperti saya singgung di awal, siapa lagi nih selain kita? Jadi kita yang harus berani ciptakan mental, karena tidak bisa peran kantor bahasa sendiri ataupun kami dari duta bahasa yang mengajak, tapi kita yang bisa mengkondisikan mental kita untuk menggunakan atau memilih bahasa Indonesia yang tepat. Oke, nah selanjutnya nih, sulitkah di era saat ini menggunakan bahasa Indonesia? Mungkin ini Mbak Magda nih. Dan asing. Iya Bukan benar. bersamaan ini, Nah Mbak. iya, guru bahasa Inggris ya Iya. kan. Sulitkah di era sekarang untuk menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Daerah, daerah, terus dan bahasa asing asing secara proporsional? Seperti badan aku proporsional. Ya sebenarnya kalau kita mau membiasakan diri itu tidak sulit sama sekali ya Kak Bang. Bahasa asing kita gunakan untuk ilmu pengetahuan atau keperluan teknologi. Bahasa Indonesia bisa kita gunakan untuk sehari-hari, komunikasi sehari-hari dan suasana formal itu wajib. Lalu bahasa daerah ya kita bisa pakai di rumah sama orang tua, sama tetangga, biasa kan tergantung lingkungannya berbahasa daerah apa seperti itu. Hanya tinggal membiasakan diri saja. Untuk mengerti proporsi masing-masing bahasa. Oke, cakep. Enak Cakep ya. banget loh, aku seneng tenaga loh kalau dia ngobrol. Kalau tenaga pendidik, tenaga pemikir, kalau berbicara tuh enak. Enak. Kalau kita tenaga apa? Pengen rusuh aja gitu. Oke, ini mungkin pidato penutup dari Papa kita. Ya. Biasanya kan selalu seperti itu ya Pak, di setiap segmen kita minta wejangan dari Papa atas ngobrolan kita hari ini yang begitu luar biasa. Iya, sedikit aja Pak. Iya, Bapak terima nyebutnya kasih. nggak apa-apa, 2 menit. Oh 2 menit. Nah, siapa? Intinya itu ya, tadi udah kita singgung, mental tadi ya, bukan mental ya. Entah, mental. Iya, benar. Penulisannya sama ya Pak ya? Iya. Menariknya bahasa Indonesia itu seperti itu. Tulisannya sama, tapi kan Cara yang baca. kita obrolkan ini adalah mental ya, bukan mental. Nah jadi percuma saja kita bicara saya Indonesia, saya Pancasila, dan yang lain-lain, kalau sebenarnya mental kita itu sendiri adalah masih mental jajahan, mental asing dan lain sebagainya. Justru yang perlu diketuk adalah hati masing-masing, bagaimana agar kita harus bangga menjadi warga negara bangsa Indonesia, kan begitu ya. Darah kita di sana,
jiwa kita di sana. Bahkan bahasa itu ibarat oksigen ya, oksigen yang setiap hari kita hirup. Nah, karena setiap hari kita hirup, tentu kita juga harus bangga menggunakannya. Jadi tidak ada penelitian khusus pun yang menyatakan kalau sesuatu itu dibuat bahasa asing lalu penjualannya lebih banyak dibanding dengan kalau digunakan bahasa Indonesia. Belum ada korelasi yang menyatakan bahwa bahasa asing lebih laku kalau bahasa Indonesia tidak. Banyak contoh ya, misalnya mendengar tinggal di mana gitu kalau di Jakarta ya, Pondok Gede. Nah, kita udah tahu berarti kalau dia tinggal di Pondok Gede berarti memang di komplek yang mahal lah kan begitu ya. Nah itu sebenarnya. Padahal kata-katanya kan Pondok Gede. Pondok itu kan sebenarnya gubuk ya. Nah itu dia. Jadi tidak ada korelasi, tidak harus bahasa asing. Kalau di Medan tinggal di mana? Cemara Asri. Kita udah tahu itu. Yang orang-orang yang di sana ya pasti orang berduit. Puri Mayang misalnya kalau di Jambi juga sudah jelas kan begitu ya. Aku di situ dong. Saya di Menteng. Menteng ganteng. Ada kan Pak? Iya. Daerah Menteng Jakarta kan? Betul. Jakarta Pusat, daerah Menteng. Terus Menteng. Apa sih ini ya yang tempat tinggalnya Obama? Iya, Oke. Menteng. Ya Pak? Menteng. Menteng. Aku minta ampun deh. Aku minta ampun kalau sama Bang Ari lebih baik Bang Turino yang ngomong. Oh, iya. Nah, Rasanya kan Menteng ya kan? terserah. Baiklah sahabat bahasa, berbagai macam keseruan sudah terjadi di rumah bahasa hari ini ya seperti biasa seru namanya banget deh. rumah, Ya. namanya rumah ada cekcok, ada tangis, ada canda, ada tawa pastinya. Pernah nangis kah kita di sini? Waktu break pernah. Enggak sih, sejauh ini belum ada tangisan. Aduh seneng banget. Aduh akhirnya terbukalah sedikit, walaupun sedikit tetapi wawasannya luas. Kita buka sedikit, sekali masuk ke dalam baru luas, banyak Luas yang sebenarnya. dijabarkan. Dan kalau bukan kita yang melestarikan bahasa Indonesia siapa lagi? Karena kita Iya. bukan warga negara Persia ya. Betul banget. Oke. Persia flat mas dong. Terserah lagi. Oke, ayo tutup lagi lah sekarang. Oke, baiklah kalau gitu untuk pemirsa jangan lupa terus saksikan yang namanya Pesona Bahasa Salam Literasi setiap hari Hari Senin pukul 15.30. Pastinya hanya di. Jack TV Inspirasi kita. Namun sebelum kita closing atau kita tutup acara pada sore hari ini, kita juga ucapkan terima kasih banyak dong untuk narasumbernya ya kan. Terima kasih banyak semuanya udah datang ke rumah Sama-sama. bahasa. Pak Sepu jangan iya, Bapak bukan narasumber, ini bukan tamu, tuan rumah. Ayo kita udah mau tutup nih, Pak. Iya, Papa loh, Papa berhak mengusir kita ya kan, ini rumah Papa. Kita hanya anak di sini. Baik, inilah dia Pesona Bahasa persembahan Jack TV bersama dengan Kantor Bahasa Jambi. Dan juga terima kasih banyak untuk dekorasi yang sangat luar biasa. Pastinya ada Aini Decoration. Terima kasih banyak untuk Bariko yang ada partisipasi dalam line interaktif tadi ya. Untuk line teleponnya terima kasih banyak. Dan pastinya semoga acara ini dapat memberikan motivasi, inspirasi, Kontribusi dan juga yang besar untuk kita Indonesia. semua. Terkhusus untuk Jambi. pemirsa Jack TV. Baik. Oke baiklah kalau gitu terima kasih banyak. Udah gak terasa 1 jam ke belakang kita udah menemani pemirsa. Jangan kapok, jangan bosan untuk selalu menyaksikan kita berdua walaupun sedikit rusuh, tapi mudah-mudahan ilmunya dapat. Oke, saya Solina dan Ari Jardani pamit undur diri. Pesona Bahasa Salam Literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kebanyakan ya.